Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulida, NPM 22084. Saya di sini akan menampilkan mind mapping terkait blok kardiologi yang berjudul hipertensi. Di mana hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan diukur paling tidak pada 3 kesempatan yang berbeda. Kemudian untuk etiologinya itu ada hipertensi esensial dan sekunder. Jadi etiologi dari hipertensi esensial sendiri, yang pertama ada genetik, di mana genetik ini adanya riwayat hipertensi dari keluarga. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin dan usia, di mana jenis kelaminnya ini rentan pada laki-laki pada usia 35-50 tahun dan pada perempuan yang menopause. Kemudian yang ketiga ada diet konsumsi tinggi garam. Yang keempat berat badan berlebihan atau disebut dengan obesitas, di mana berat badannya ini yang 25% melebihi berat badan ideal. Dan yang terakhir ada gaya hidup yang tidak sehat, yaitu seperti merokok dan minum alkohol. Selanjutnya pada hipertensi sekunder, di mana yang pertama itu ada penyebabnya dari penyakit parenkim dan vaskular ginjal, yang kedua penggunaan kontrasepsi hormonal atau estrogen, dan ketiga stres, yang keempat gangguan endokrin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari hipertensinya sendiri. Yang pertama, untuk nilai normal dari tekanan darah sistoliknya itu di bawah 120 dan untuk tekanan diastoliknya itu di bawah 80. Kemudian ada prehipertensi, di mana prehipertensi ini nilai sistoliknya itu 120 sampai 139 dan diastoliknya itu 80 sampai 89. Kemudian ada hipertensi stadium 1, di mana nilai dari sistoliknya itu 140 sampai 159, kemudian nilai diastoliknya itu 90 sampai 99. Untuk hipertensi stadium 2, di mana nilai sistoliknya itu di atas 160 dan nilai diastoliknya itu di atas 100. Untuk manifestasi klinis atau gejala yang sering terjadi pada pasien, yang pertama pasien itu mengeluhkan sering sakitnya kepala ataupun pusing, terus lemas, kelelahan, sesak nafas, gelisah, mual, muntah, kemudian mimisan, dan yang terakhir itu pasiennya itu bisa penurunan kesadaran. Selanjutnya akan dilakukannya pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada darah rutin untuk mengetahui nilai hemoglobin dan nilai hematokrit, di mana dilakukannya ini untuk melihat vasokositas serta indikator faktor risiko. Kemudian ada pemeriksaan EKG, di mana kita bisa mendeteksi resiko komplikasi kardiovaskular pada penderita hipertensinya. Kemudian ada fototoraks, di mana kita bisa menilai adanya kalsifikasi obstruktif katup jantung, deposit kalsium pada aorta, serta pembesaran jantung. Dan yang keempat itu ada USG ginjal, di mana kita bisa menilai ada tidaknya kelainan ginjal seperti batu ginjal maupun kista ginjal. Dan yang terakhir ada CT scan kepala. Kita bisa mengetahui kondisi pembuluh darah ke otak. Untuk tata laksana farmakologinya sendiri, yang pertama itu ada dari golongan ACE inhibitor. Yang pertama itu contohnya captopril, lisinopril, ramipril. Kemudian ada golongan dari ARB, contohnya itu candesartan, valsartan, serta losartan. Kemudian ada dari golongan alpha blocker, yaitu ada tamsulosin dan prazosin. Untuk yang kedua ada dari golongan beta blocker, yaitu atenolol, metoprolol, bisoprolol, propanolol. Selanjutnya ada dari golongan CCB, amlodipin, nifedipin, verapamil, dilitiazem. Untuk golongan diuretik ada hidroklorotiazid, furosemid, dan spironolakton. Selanjutnya untuk tata laksana dan farmakologinya, kita beri edukasi kepada pasien untuk menurunkan berat badan. Setelah itu untuk diet kayak buah, sayuran, produk rendah lemak dengan jumlah lemak total dan lemak jenuhnya itu yang rendah. Kemudian kita lakukan pembatasan intake natrium, di mana kurangi natriumnya itu di bawah 100 ml per mol per hari, atau 2 gram natrium atau 6,5 gram natrium klorida atau 1 sendok teh garam per hari. Kemudian kita beri edukasi aktivitas fisik, di mana itu aktivitas fisik aerobik yang dilakukan 30 menit setiap hari selama seminggu. Kemudian lakukan pembatasan konsumsi alkohol, di mana untuk laki-laki itu dibatasi dia di bawah 2 kali per hari. Kemudian untuk perempuan dan orang yang kurus itu dibatasi di bawah 1 kali per hari. Kemudian
Untuk komplikasinya itu yang pertama ada stroke, yang kedua penyakit jantung koroner, dan yang ketiga gagal ginjal. Selanjutnya saya akan menampilkan referensi yang saya gunakan pada mind mapping tersebut. Sekian mengenai presentasi mind mapping hipertensi yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan ucapan maupun tulisan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.